Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali untuk perkuliahan hari ini. Kita akan membahas tentang motor DC. Oke. Di sini saya ingatkan lagi, motor DC memiliki prinsip kerjanya sebagai berikut. Yang mana di situ ada kutub stator yang disuplai oleh sumber DC sehingga menghasilkan medan magnet, dan juga rotor yang disuplai oleh arus DC sehingga timbulnya daya. Jadi di sini pada gambar itu merupakan dua buah sistem yang berbeda ya, yang mana di situ ditunjukkan bahwa pada kutubnya diberikan tegangan sendiri, sedangkan pada brusnya itu seperti yang kita lihat pada baterai, dia memiliki suplai sendiri. Oke, kita masuk klasifikasi dari motor DC tersebut. Di sini dijelaskan bahwa motor DC jarang digunakan pada aplikasi industri karena aplikasi tertentu seperti pabrik baja, kereta listrik itu digunakan motor DC. Hal ini disebabkan karakteristik torsi kecepatan motor DC dapat divariasikan secara luas dengan kondisi efisien yang tetap tinggi. Di sini saya review kembali ya, seperti yang kita tahu, yang namanya sebuah motor dia itu mempunyai dua jenis output, yaitu yang pertama adalah kecepatan yang seperti kita tahu ya, kecepatan itu kecepatan putarnya, dan satu lagi yang namanya torsi. Torsi itu apa? Torsi itu kekuatan untuk menggerakkan atau mengangkatnya lah ibaratnya. Contohnya seperti batu bara diberikan motor torsi yang tinggi. Gunanya untuk apa? Agar dapat kuat mendorong batu bara tersebut sampai tujuan. Nah, di sini motor DC terdiri dari eksitasi sendiri, yang mana eksitasi sendiri ini adalah hanya ada satu sumber. Contohnya apa? Motor DC Sun, motor DC seri, dan motor DC kompon. Motor DC kompon ini adalah gabungan dari Sun dan seri. Kalau tidak ada yang tahu Sun itu adalah paralel, rangkaian paralel. Cuma untuk motor di sini dia disebutnya Sun. Oke. Lalu klasifikasinya adalah eksitasi terpisah. Eksitasi terpisah ini seperti pada gambar sebelumnya. Jadi untuk sumbernya mempunyai, untuk armaturnya mempunyai tegangan sendiri. Lalu motor DC permanen magnet. Permanen magnet ini hampir sama dengan eksitasi sendiri, tapi lebih tidak perlu dialiri seperti itu ya, hanya perlu diberikan tegangan saja. Oke, di sini masuk ke motor DC klasifikasinya. Di sini pada rangkaian kita lihat ini adalah motor DC eksitasi terpisah. Oh ya, untuk kalian saya harap untuk menulis kembali ya. Menulis kembali yang ada di PPT dengan tangan lalu diupload ke Google Classroom. Karena apa? Karena untuk mengingat hal ini kalian perlu melakukan yang namanya penulisan. Kalau hanya dilihat saja pasti akan lupa. Di sini ya bisa kita lihat ini ada motor DC eksitasi terpisah, yang mana di sebelah kiri itu adalah eksitasinya atau sumber eksitasinya, sedangkan yang di kanan adalah motornya ya. Jadi dia memiliki eksitasi sendiri dengan tegangan sendiri. Oke, lalu masuk ke motor DC Sun. Motor DC Sun di sini saya ulang lagi, motor DC Sun untuk bahasa lainnya adalah motor DC yang terhubung secara paralel. Oke, bisa kita lihat berbeda dari sebelumnya, yang dimana sebelumnya terpisah, sekarang dia tergabung ya menjadi satu, motor DC Sun.
Di sini bisa kita lihat ada nominal-nominalnya, ada IF, VT dengan IL. Nah, di sini kalian tolong ditulis ya, dan diberikan penjelasannya. IF itu apa, VT itu apa, IL itu apa. Pasti kalian sudah tahu, hanya cukup membuka materinya sedikit. Nah, lalu di sini ada klasifikasinya, motor DC Sun. Karakteristiknya itu seperti apa sih? Bisa kita lihat di gambar kiri, itu adalah karakteristik induksi dengan arusnya. Yang mana semakin tinggi arus, maka akan semakin besar torsi induksinya. Kita asumsikan konstan ya. Sedangkan yang sampingnya ini adalah karakteristik dari kecepatan. Jadi dua hal yang berbeda. Yang satunya kalau arusnya semakin tinggi, torsinya akan semakin bagus, semakin kuat. Sedangkan untuk di sampingnya, semakin tinggi bebannya, di situ bisa kita lihat ya, kecepatan versus induksi. Yang mana induksinya ke kanan, kecepatannya ke atas. Di situ kita lihat, jika kita tambahkan bebannya, maka kecepatannya akan menurun. Seperti itu. Sini silahkan dicatat dan dijelaskan apa maksud dari rumusnya. Itu hanya pengulangan sebetulnya. Oke. Nah, di sini kita masuk ke motor DC seri. Di sini ya, bisa kita lihat motor DC seri perbedaannya apa. Kalau dilihat secara kasat mata, ya tentu saja rangkaiannya langsung terhubung secara seri. Yang mana untuk perumusannya bisa dilihat. Untuk mencari arus totalnya bisa kita lihat. Di situ IS sama dengan IL. Jadi dia keseluruhan ya, karena rangkaiannya seri. Dan juga VT, tegangan T-nya atau tegangan outputnya. Cara mendapatkannya seperti apa bisa dilihat pada rumusnya. Ya, tolong yang perumusannya juga dituliskan dan diberikan penjelasannya. RA itu apa, RS itu apa, seperti itu. Nah, di sini masuk ke motor DC seri. Di sini bisa kita lihat karakteristiknya bagaimana sih. Kalau bisa kita lihat karakteristiknya T induksi dengan arusnya itu cenderung lebih bagus ya. Torsinya lebih tinggi dengan nilai arus yang sedikit dapat penguatan arusnya yang lebih tinggi. Untuk penjelasannya, motor DC seri akan memiliki torsi atau ampere yang lebih besar dibandingkan motor DC lain. Jadi kalau kalian ingin mencari motor yang torsinya bagus, itu berarti menggunakan motor DC yang terhubung secara seri. Oke, kita lanjut. Di sini ada motor DC kompon. Motor DC kompon itu apa? Motor DC kompon adalah gabungan dari seri dan shunt atau seri dan paralel dari rangkaian sebelum-sebelumnya. Nah, di sini ternyata dibuat menjadi dua lagi. Ada yang namanya kompon DC panjang dan kompon DC pendek. Yang mana kumulatif diferensial ya sama. Kita lanjut saja. Nah, ini adalah contoh dari motor DC kompon panjang. Seperti yang kita tahu ya, motor DC kompon tadi adalah penggabungan antara seri dan paralel. Ternyata penggabungannya seperti apa? Seperti ini kalau di rangkaian. Dan di sini dijelaskan kumparan medan seri terhubung dengan seri resistansi jangkarnya dan terhubung paralel dengan kumparan medan shunt. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini motor DC kompon pendek. Kita tahu ya perbedaannya apa? Perbedaannya ada di penempatannya. Yang panjang dia lebih cenderung di ujung dekat output, sedangkan yang pendek, kompon pendek, dia sama, penggabungan antara seri paralel juga, akan tetapi lebih cenderung di awalnya.
Di sini kumparan seri terhubung paralel dengan resistansi jangkar, kumparan medan dan shunt. Di sini ada rumusnya, silahkan dijelaskan ya. Ditulis jangan lupa. Oke, kita masuk ke generator DC. Nah, generator DC ini adalah pengulangan dari motor DC yang sebelumnya. Tidak ada perbedaan antara motor dan generator dari segi konstruksi dan lainnya. Yang berbeda adalah aliran dayanya. Seperti yang kita tahu kalau motor itu aliran dayanya dari mekanik ke elektrik. Sedangkan kalau generator dari mekanik, kalau generator itu adalah dari mekanik ke elektrik. Sedangkan kalau motor itu dari elektrik ke mekanik. Oke, rangkaiannya bagaimana Pak? Rangkaiannya ternyata sama. Generator DC terpisah shunt seri, kompon kumulatif dan diferensial. Rangkaiannya bagaimana Pak? Oh, ternyata sama. Ya, yang bedanya hanya di sini parameternya hanya generator saja. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, ini tolong dijelaskan. Ini bagaimana maksudnya, RF ini apa, LF itu apa, bisa dicari, silakan saja. Lalu generator eksitasi terpisah, rangkaiannya seperti apa? Rangkaiannya sama. Generator di mana arus medan disuplai oleh sumber DC eksternal. Rangkaian ekivalennya seperti berikut. Rumusnya juga pencariannya sama. Lalu next, di sini adalah karakteristik generator DC terpisah. Yang mana kalau kita lihat di situ adalah arus berbanding dengan tegangan. Dan kalau kita lihat di situ tegangan internal itu cenderung rata-rata drop karena dipengaruhi oleh arus. Dan juga biasanya yang mempengaruhinya adalah arus dan beban. Di situ bisa dilihat ya, I dikali RA. Yang mana itu adalah arus dengan resistansi. Oke, lalu masuk. Di sini ada penjelasan dari generator DC eksitasi terpisah. Cara mengontrol tegangannya bagaimana sih? Nah, kalau kita lihat di sini, cara mengontrol tegangannya adalah dengan pengaturan EA-nya. EA itu apa? EA itu tadi adalah eksitasinya. Yang mana kalau eksitasinya kita atur, maka dia akan mengubah kecepatannya dan mengubah arus medannya. Seperti itu. Nah, di sini ada rumusnya, silahkan dicatat dan dicoba jelaskan. Lanjut. Di sini ada generator DC eksitasi shunt atau generator DC yang terhubung secara paralel. Masih sama, di mana arus medan disuplai sendiri dengan menghubungkan rangkaian dengan terminal generator. Rumusnya kurang lebih saja seperti itu, tapi silakan dijelaskan. Kita lanjut saja. Nah, di sini generator DC eksitasi shunt ternyata dia memiliki karakteristik yang drop tegangannya tinggi. Bisa kita lihat, yang sebelumnya DC generator DC eksitasi terpisah, dia dropnya adalah hanya IA dikalikan dengan RA. Sedangkan di sini ada field awakening effect. Nah, field awakening effect ini kalian bisa cari ya artinya di Google atau di kamus seperti itu. Nah, coba jelaskan apa sih field awakening effect. Ini tidak jauh-jauh sebetulnya. Dan saya yakin kalian pasti dapat menjelaskannya. Oke, kita lanjut saja. Nah, di sini cara mengontrolnya. Ternyata masih sama. Untuk mengontrol DC shunt, kita melakukan pengaturan dari eksitasinya. Eksitasinya kita atur, kita dapat mengubah kecepatan dan juga mengubah arus dari medannya.
Jadi kalau eksitasinya kita rendahkan, maka arus pada medannya akan melemah. Dan itu membuat kecepatannya turun. Sedangkan kalau eksitasinya kita maksimalkan, dia akan mengubah kecepatannya menjadi tinggi. Dan juga mengubah arusnya, arus medan menjadi sangat besar. Nah, oke. Di sini ada generator DC eksitasi seri. Bisa kita lihat rangkaiannya sama, cuma di sini tolong kalian ditulis ulang ya, dan coba dijelaskan. Oke, untuk rumusnya silakan. VT IA itu adalah cara mencari tegangan dengan arusnya. Nah, di sini adalah karakteristiknya dari generator DC. Ternyata kalau kita lihat antara tegangan berbanding dengan arus, untuk generator DC eksitasi seri, dia memiliki nilai drop, yang mana dropnya tidak hanya dari IA dengan RA saja yang sebelumnya ya. Akan tetapi di sini ada tambahan lagi dari IS. Oke, di sini penjelasannya saya bacakan ya. Drop IA, RA dan RS akan naik, namun kenaikan EA lebih cepat dibandingkan kenaikan drop tegangan. Saat saturasi EA konstan melebihi sehingga drop lebih mendominasi dan tegangannya akan menurun. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan, ternyata generator DC kurang baik juga ya. Oke, kita... Oh, ternyata sudah habis untuk pertemuan minggu ini. Jadi di sini saya minta rekan-rekan untuk menuliskan ulang dan coba menjelaskan dari rumus tersebut. Bisa dicari di buku mesin listrik. Kalau tidak ada, coba dicari di Google Classroom ya, di situ. Karena apa? Karena kalau kalian melakukan penulisan ulang, itu kalian akan lebih cepat mengingatnya atau lebih cepat menangkapnya. Oke, kalau kurang jelas silahkan putar ulang video ini. Kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.